Peringatan itu seharusnya cukup. Tapi seperti semua manusia yang terlalu ingin tahu, mereka membacanya juga. Tak ada yang tahu siapa penulis aslinya. Cerita itu menyebar dari blog gelap yang hanya bisa diakses pukul 03 pisang saat malam sedang membeku. Tak bisa disalin, tak bisa dihapus, hanya bisa dibaca sekali. Dan setelahnya akan ada ketukan, 3 ketukan. Selalu dari arah berbeda, selalu dalam pola yang sama, 2 lambat, 1 cepat. Itu bukan sekedar cerita, itu pintu. Membaca bukan kegiatan, itu adalah pembukaan. Dan mereka yang membuka tak pernah benar-benar menutupnya kembali. Seorang mahasiswa bernama Dimas menemukannya secara tidak sengaja. Di balik tautan yang salah, di tengah pencarian tugas arsitektur. Ia tidak mencari horor, tapi horor mencari dia. Situs itu hitam sepenuhnya. Hanya ada 1 tulisan di tengah. Jangan baca cerita ini di malam hari. Tentu saja ia membacanya. Ia tidak percaya tahayul. Ia hanya lelah. Cerita itu tidak menakutkan di awal. Hanya narasi tentang seseorang yang mendengar ketukan. Lalu ketukan itu berpindah dari tembok ke jendela, lalu ke bawah ranjang. Dimas tertawa kecil, tapi ketika ia selesai membaca kalimat terakhir, halaman kosong itu menampilkan 1 kalimat tambahan. Sekarang, giliranmu. Ketukan pertama datang 2 malam kemudian, pukul 02.46. 2 lambat, 1 cepat. Teman sekamarnya tidak mendengar apa-apa. Tidak ada orang lewat di lorong. Tapi suara itu begitu nyata. Dari tembok belakang, tembok yang menyatu dengan kamar mandi. Ia bangun, menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa. Tapi ada noda seperti bekas telapak tangan basah di lantai keramik. Dimas mulai sulit tidur. Ia pindah kos. Tapi suara itu ikut. Selalu pada jam yang sama. Selalu dengan pola yang sama. Ketika ia mencuba membuka laptopnya kembali, situs itu hilang. Tak bisa dilacak. Riwayat bersih. Bahkan tidak ada dalam cache. Tapi bekasnya sudah tertanam. Dimas mulai berubah. Teman-temannya menjauh. Ia jarang bicara. Matanya selalu merah. Ia sering ditemukan berdiri di lorong kamar mandi tengah malam, menatap pintu yang tertutup rapat. Tapi bukan Dimas yang terakhir. Cerita itu muncul lagi, dalam bentuk lain. Screenshot di grup WhatsApp, copy paste di forum Reddit, bahkan versi audio yang entah siapa yang merekam. Setiap kali seseorang membacanya sampai habis, hal yang sama terjadi. Ketukan pertama, lalu bayangan samar di ujung cermin. Lalu, kabut tipis dalam kamar yang tertutup. Lalu, langkah-langkah yang tidak sesuai jumlah penghuni rumah. Mereka mencoba menghapusnya. Tapi setiap kali teks itu di-delete, ia muncul kembali dalam folder berbeda. Terkadang dalam bentuk file PDF, terkadang dokumen TXT yang hanya bisa dibuka pukul 03 Kital sampai 03.15. Beberapa orang mencoba mencetaknya, lalu membakarnya. Tapi sisa abu itu menyusun ulang kata-kata dengan sempurna dalam mimpi mereka. Ketika bangun, kertas itu kembali utuh di meja. Satu persatu yang membaca mulai kehilangan bayangan mereka. Bukan secara metaforis, secara harfiah.
Mereka tidak menyadarinya sampai seseorang memberitahu. Dan saat mereka mencoba melihat ke kaca, bayangan itu tersenyum lebih lama dari wajah asli mereka. Seorang siswa SMA bernama Nara membaca versi audio di TikTok. Ia memutarnya sebagai candaan bersama temannya. Mereka mendengarnya sambil makan mie instan di kamar. Malam itu, suara ketukan tidak datang dari dinding. Datangnya dari dalam lemari bajunya. Ketika Nara membukanya, tidak ada siapa-siapa. Tapi pakaian-pakaiannya jatuh sendiri, seperti baru disentuh oleh tangan yang keluar dari balik lapisan realitas. Temannya merekam suara ketukan berikutnya dan mengunggahnya. Esoknya, akun itu hilang, tapi suaranya tidak. Suaranya mulai muncul sebagai background noise di video orang lain, bahkan video kucing atau mukbang. Tiba-tiba, penonton di kolom komentar berkata, "Siapa yang mengetuk di menit 3:12? Gue denger juga, kayak 2 pelan, 1 cepat. Gue kira suara pintu rumah gue." Seorang peneliti metafisika dari Fakultas Budaya mencoba mengkaji fenomena ini secara ilmiah. Ia mencocokkan pola ketukan dengan ritme mantra Jawa kuno yang biasa dipakai untuk memanggil arwah penunggu gunung. Dan ia menyimpulkan satu hal. Ketukan itu bukan panggilan, tapi jawaban. Seseorang atau sesuatu selalu mendengar lebih dulu. Cerita itu hanya membuka komunikasi. Mereka yang membaca sudah tidak lagi sendirian, karena sesuatu sudah mendekat. Salah satu korban terakhir tinggal di rumah susun lantai 3. Setelah membaca versi cetakan yang ia temukan di perpustakaan fakultas, ia menghilang selama 3 hari. Ketika ditemukan, ia duduk diam di sudut kamar mandi dengan kata ketuk tergores di seluruh dinding menggunakan ujung garpu. Jendela terkunci dari dalam. Tidak ada tanda masuk paksa, tapi ada bekas kaki berlumpur kecil, hanya 3 jari, menyebar dari kamar ke langit-langit. Ia tidak pernah bicara lagi. Cerita itu mulai bermigrasi ke medium lain. Seseorang menulis ulang sebagai lagu, seseorang memasukkannya ke dalam video animasi. Tapi konten itu selalu menghilang, diblokir otomatis, atau akun pembuatnya tiba-tiba nonaktif. Namun, semua yang sudah pernah melihat tetap diikuti. Ketukan itu tidak butuh file, tidak butuh sinyal, hanya butuh perhatian. Dan ketika mata kita menangkap narasinya, ia cukup kuat untuk berpindah, seperti infeksi. 3 bulan sejak membaca cerita itu, Dimas berhenti kuliah. Ia menulis pesan terakhir di tembok kamarnya dengan darah. Mereka sudah masuk ke dalam mimpi. Jasadnya ditemukan dengan posisi membungkuk di pojok kamar. Tidak ada tanda luka luar, tapi dari mulutnya keluar tanah hitam basah dan satu kertas kecil yang belum hancur bertuliskan, "Sekarang giliranmu." Epilog. Dan kau baru saja membacanya. Jika kau membaca ini hingga akhir, jika matamu menangkap setiap baris, jika kau tidak melompat atau menutup cerita ini di tengah, maka bunyi itu akan datang. Mungkin tidak malam ini, mungkin bukan dari dinding, mungkin dari bawah kasurmu, atau dari sisi belakang lemari, mungkin dari balik cermin, atau dari dalam layar perangkat
yang sedang kau pakai saat ini. 2 ketukan lambat. 1 ketukan cepat. Dengar baik-baik. Karena sekarang giliranmu.